Wah, sedikit ya. Sepertinya maunya LMS semua ya. Mas Tamami, bakarlah. Ini Mas Arif udah nggak kuliah ini. Apa gimana ya? Mas Arif gak ada kabar teman-teman. Gimana Mas Tamami? Standby gak? Cuma mau nanya kabar teman-teman aja sih. Gak ada yang standby? Kita belum tahu ya. Gitu. Nanti UTS-nya mau teori atau mau praktek nih? Kira-kira Mas Tamami nih teman-teman. Saya mau kasih kisi-kisi aja kan kita kan. UTS-nya itu tanggal 19 ya. Oh, sambil di kereta. Wah, agak susah juga ya. Hmm. Bakarlah gimana bakarlah? Terus nanti kalau seandainya ada teman-teman yang terkendala LMS-nya, diinfokan aja segera ya teman-teman. Yang lain gak ada yang masuk lagi ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Ya udah berarti segitu aja. Nanti disampaikan aja ya. Kita mulai UTS itu di 2 minggu ke depan. Nanti nggak apa-apa LMS aja nih teman-teman silakan dibaca materinya. Nanti kurang lebih apa namanya untuk materi UTS itu di pertemuan yang pertama sampai yang terakhir ya teman-teman semua ya. Jadi nggak apa-apa pakai LMS aja. Kenapa Mbak Carla? Eh, Selasa minggu kemarin kan itu LMS ya Pak. Iya, terus Terus di pertemuan 5 kemarin Carla lihat belum ada materi Pak. coba dilihat lagi sekarang. Oh, ya. Ya, boleh kalau ada kendala lain boleh disampaikan ya misalnya absensinya ada yang ini bermasalah atau apa dikasih tahu saya ya. Hmm, Pak, Ya, sudah ada belum? kalau kalau masalah absensinya itu kalau misalnya kita ngedownload materi itu udah otomatis terabsen ya Pak. Ya, kalau di settingnya seperti itu otomatis terabsen, bisa juga manual kalau ada kendala absennya. Ntar Carla lihat ya Pak. Ya, silakan teman-teman dicek ya absensinya, dicek materinya, dicek kalau belum ada tolong segera diinformasikan ya teman-teman ya. Nah, mami juga ya nanti ya kalau di sudah dalam posisi standby lah. Iya, kuliah info aja, info-info UTS kan UTS. Takutnya teman-teman ada kendala dalam materi kan. Nggak apa-apa nanti berarti kita UTS sementara kita teori aja dulu ya teman-teman ya. Kalau mau praktek juga nggak apa-apa dikasih tahu aja. Tapi kalau saya gabung aja kalau teori sama praktek sedikit ya. Intinya mah web semantik itu teman-teman membuat suatu web ya. Nanti kita boleh menggunakan Python ya. Nggak apa-apa silakan pakai Python aja untuk bahasa pemrogramannya ya teman-teman ya. Nanti kan dia sama aja sih sebenarnya ya. Kalau secara pemrograman ya, pemrograman web ya, dia ada database-nya, ada framework-nya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semuanya. Cuma, nah semuanya udah disampaikan juga ya, sudah diberikan juga materi-materinya ya. Beda ya, paling yang membedakan untuk database itu dia menggunakan kalau kita di sini itu sama sih sebenarnya ya, cuma apa intinya mah web dinamis sih ya sebenarnya kayak gitu ya teman-teman semua. Jadi web semiomatik itu kurang lebih dia lebih ke web yang dinamis ya teman-teman semua ya. Ya, apa nanti untuk UTS sementara kita cari yang teori-teori ya sekalipun ibarat ada praktek ya yang sederhana-sederhana ya teman-teman ya. Saya juga udah WA ini saya lihat belum ada yang baca nih Mas Tamam. Enggak apa nanti sampaikan aja teman-teman ya. Jika misalnya teman-teman dari baca materinya terus tiba-tiba ada yang belum paham bisa ditanyakan juga ya kalau ke saya teman-teman semua ya. Yang lebih seperti itu ya. Intinya mah teman-teman membuat web nanti. Kalau ya. Wah, putus.
Siapa yang keluar ini? Mbak Carla, ada pertanyaan lain? Boleh silakan. Udah, Pak. Sudah ada. Hmm, ya udah, Pak. Oke, untuk materi kalau ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan ya Mbak Carla ya. Iya, Untuk Pak. master, ya untuk master mami juga ya. Oke, kurang lebih seperti itu aja ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi ya, teman-teman ya. Nanti nggak apa-apa kita mulai. Nanti baiknya kita susun aja ya teman-teman ya. Kita LMS itu di pertemuan keberapa ya. Atau mau teman-teman mau mengikuti tes sebelumnya kali ya kayaknya. Atau mungkin teman-teman kehilangan link Zoom kali ya. Sementara sih kayaknya link Zoom ini aja sudah bisa dipakai ya. Udah nggak apa-apa nanti kita sesuaikan aja ya teman-teman semua ya. Intinya kita sebelum UTS ataupun UAS ada Zoom aja kali ya gitu ya teman. Jadi seandainya teman-teman ada kendala atau keluhan sebelum UTS atau UAS bisa disampaikan ya teman-teman semua ya. Kalau lebih seperti itu aja ya teman-teman. Nanti tolong dicek kembali absensinya sebelum UTS ya, mumpung nggak terlalu jauh. Ya maksudnya ya pokoknya sih dicek aja karena kita kan absensi menggunakan sistem ya teman-teman. Paling khawatirnya nanti ada terjadi kendala ya atau misalkan teman-teman merasa di pertemuan hari ini Pak saya hadir tapi kok tidak absen atau seperti itu teman semuanya. Masalahnya Pak saya kok nggak bisa download materinya ya atau misalkan Pak kok saya nggak bisa akses LMS-nya ya gitu seperti itu disampaikan ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kalau di sini kan kita web semantik itu dia menggunakan di sini nanti pakai bahasa programnya Python aja ya teman-teman nggak apa-apa. Ya, saya ada punya satu contoh studi kasus di sini. Silakan teman-teman di mana ini saya buat ya. Tapi kalau seandainya bikin aplikasi, ya aplikasi yang sudah dikerjain teman-teman ya. Nanti saya buka dulu ya. Jadi disampaikan aja sama teman-teman saya tidak mengikuti Zoom hari ini ya. Bentar ya teman-teman ya. Web semantik, web semantik. Oke, teman-teman. Saya kasih ilustrasi ya sedikit ya terkait web semantik. Jadi biar teman-teman punya gambaran. Jadi misalkan di sini ini ya, ini sebenarnya sama aja kayak pemrogram web ya, cuma bedanya kalau web semantik itu dia dinamis ya. Dan misalnya ini nanti ada library yang digunakan ya library Python RDF nanti yang digunakan framework RDF-nya. Jadi framework RDF itu nanti ada yang namanya ini ya. Ini database yang digunakan adalah SparkQL di sini. Nah ini plus ini adalah yang digunakan untuk membuat suatu website ya di dalam Python itu ada yang namanya framework itu namanya Flash ya teman-teman semua ya. Nah, untuk Flash ini nantinya teman-teman diinstal aja ya installnya sama ya seperti install dari Python yang lainnya yaitu pip spasi install spasi Flash ya teman-teman semua ya. Kalau teman-teman mau menggunakan framework apa namanya menggunakan framework yang lain juga boleh nggak apa-apa ya. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi dia beda bahasanya di sini. Ada dia yang namanya triple ya, ada subject, ada predikat ya. Dan apa namanya?
bahasa database juga sama ya nantinya teman-teman semuanya. Nah ini ya, kalau ini adalah Sparkle adalah database yang digunakan ya sama share. Nah, ada select, ada apa namanya, ada insert, ada update juga teman-teman semua sama seperti bahasa sama seperti ini ya, apa DML ini ya, kalau terkait pengolahan datanya ya teman-teman ya. RDF ini adalah suatu file yang akan bisa kita simpan ya untuk kebutuhan terkait formatnya itu nanti ada tampilannya itu ya akan tersimpan bisa digunakan biasanya kalau kita ingin melakukan nanti ada query terhadap RDF itu ya, teman-teman. Contoh sederhananya, nah ini kalau teman-teman ingin membuat aplikasi websitenya, teman-teman bisa. Ini kan kalau saya udah terinstall ya, udah terinstall websitenya, atau teman-teman ingin membuat template webnya, teman-teman cukup. Maksudnya terinstall itu adalah dari Python Flash-nya itu ya teman-teman ya. Teman-teman coba lakukan import aja Flash-nya itu, lalu buat ini adalah tampilan di itu websitenya ya teman-teman semua ya. Yang mana ini ada function home dibuat di sini, ini nanti akan tampil begini. Input name-nya ini untuk memanggil ya, memanggil si localhost yang nanti ada localhost yang alamat localhost untuk flash itu ya teman-teman semua. Kalau teman-teman ingin cari tahu lebih lanjut terkait flash, dibuka aja websitenya ya, flash ini apa aja yang tersedia di dalam flash itu ya teman-teman. Nah ini ya, ini bahasanya yang digunakan. Ini sama ya tadi yang saya bilang di database dia menggunakan Oracle tadi ya teman-teman semua. Jadi nanti yang perlu diimport di Python juga ada library untuk ada clipnya ini juga sama dilakukan installing aja dulu ya teman-teman semua ya. Pip spasi install spasi ada live ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman semua ya. Nanti silakan dipraktekkan ya teman-teman semua ya. Untuk untuk sedikit menambah pemahaman teman-teman ya terkait web semantik ya teman-teman semua. Atau kalau ada teman-teman ingin menggunakan editor lain juga boleh silakan ya. Intinya mas sama ya, tentunya. Jadi ada flash programannya apa, ini ada pada untuk disimpan filenya ini, dan sebagai ini untuk database ya teman-teman semua ya. Web flash ini untuk tampilan webnya ya teman-teman semua ya. Oke, kurang lebih seperti itu sudah ada gambaran belum terkait contoh aplikasi web semantik ini teman-teman semua. Bakal atau Mas Tamami, ada gambaran? Belum ada? Belum ada ya? Oh iya, benar, belum ada ya. Ya udah nanti di ini aja ya. Mungkin Mas Tamami belum download materinya semua kali ya. Jadi kurang lebih seperti membuat suatu website sih ya. Tapi nggak apa-apa nanti ditanya aja ya. Nanti dicoba aja. Nanti coba saya share ya teman-teman semua ya. Nantinya kan ini dia pada saat ini dia ada file yang tersimpan ini. Nah, file RDF ini fungsinya nanti bisa dipanggil pada saat query yang di sini ya teman-teman semua. Nanti akan tampil di sama ya kalau tidak dipanggil select nama misalkan dia akan tampil misalkan select nama sama dengan Budi dia akan tampil nama Budi terus ada NIM-nya 13456 seperti yang data yang tersimpannya ini ya bentuk formatnya RDF ya. RDF itu singkatannya dari apa teman-teman? Nah, saya jelaskan dulu ya supaya teman-teman sedikit memahami. Nah ini ya, coba jelaskan dari awal dulu ya. Dari pertemuan berapa nih saya bahas.
Nah ini ya, dari dua aja deh. Saya sedikit ini lagi ya. Nah ini nanti teman-teman menggunakan Python dan juga SQL ya. Nah, web semantik itu ini ya teman-teman awalnya itu kalau saya udah buat materinya ini ada kategori web, ada statis, ada interaktif, ada juga web semantik ya teman-teman semua ya. Nah, ini karakteristiknya dia bisa membaca, menulis dan juga memahami ya. Mesin dapat memahami makna data ya. Nah, contoh-contohnya seperti blockchain atau sebuah cerdas, bercara semantik di Google. Nah, kalau itu nanti yang kita gunakan RDF sama ini teman-teman seperti ya. Yang tadi yang contoh yang tadi itu RDF sama Spark ya. Saya cari yang apa yang itu ya. Oke, terus apa lagi tadi? Sampai situ udah ada gambaran belum, Mas Tamami? Kalau belum ada nggak apa-apa ditanyain aja. Jadi nanti RDF itu dia formatnya itu udah gambar. RDF di tiga kali ya. Sebentar. Ini udah ada yang bisa. Nah, ada yang namanya administrasi pengetahuan ataupun yang kita sebut adalah RDP teman-teman. Tujuan adalah agar komputer bisa mengerti makna data bukan hanya menampilkannya sehingga mungkin otomatisasi pemrosesan ya, reasoning, penelaran dan juga integrasi dari berbagai sumber. Ya, itu disebut RDF ya, memberi makna pada data. Terus analisa ada komponennya itu ada entitas, ya, ada juga contohnya entitas ini penulisannya aja ya, penulisnya itu ada kalau ini titik dua entitas mesti ingat ya teman-teman semua, entitas itu adalah objek tempat ataupun kalau saya pernah belajar nggak ya terkait dulu kalau nggak salah Mas ini belum pernah ya udah pernah ya kalau nggak salah ya sistem ini universitas. Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi ini salah satu komponen dalam RDP itu ada yang disebut entitas teman-teman semua ya. Entitas itu ya orang, tempat, konsep ataupun benda atau lebih simpelnya itu suatu pihak yang terlibat di dalam suatu sistem teman-teman semua. Biasanya kayak gitu ya. Jadi dia disebut entitas ya teman-teman semua ya. Di sini ada entitasnya, ada saya bisa identitas ini adalah dosen identitas dosen, ini ada identitas mata kuliah dosennya siapa, panas mata kuliahnya adalah siapa, web semantik ya teman-teman. Kalau lebih seperti itu yang disebut entitas itu salah satu komponen dari pada representasi itu sendiri ya teman-teman. Oke, ada juga komponennya itu atribut ya. Nah atribut itu ini terkait penulisannya dia teman-teman ya. Nah, titik saya titik dua, panas titik dua nama, titik dua. Nah ini atribut itu adalah isi isi daripada si uh, atribut ini ya apa namanya informasi yang bisa kita dapat dari si entitas itulah kurang lebih seperti itu. Dan dari dosen itu ada dari entitas dosen itu ada informasi seperti misalkan nama, NIM, email kayak gitu. Terus ada mahasiswa itu ada NIM, ada jurusan, ada juga angkatan, ada juga dari entitas mata kuliah, ada kode, ada juga nama, ada juga jumlah SKS itu teman-teman. Oke, ada juga yang namanya relasi dan untuk komponen nya ada relasi ya. Relasi itu adalah suatu hubungan antar si entitas itu sendiri teman-teman semua ya. Di sini relasinya ada relasi mengajar, ada relasi mengambil, ada relasi berada ya, tidak apa berada di lah kurang lebih seperti itu ya. Jadi biasanya kalau relasi itu dia menggunakan kata kerja. Kalau ini penulisan ya teman semua. Jadi ini nanti si mesin atau maknanya itu kalau si Anas ini mengajar web semantik atau si Andi ini mengambil web semantik. Ya, ini kan kata-kata yang belajar sama mengambil atau kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk komponen RDF-nya ada pertanyaan teman-teman. Nah, kalau dari yang tadi kan dari contoh studi kasih itu dia ada di sini kurang lebih itu yang tadi contohnya. Nah, ini ya yang disebutkan tadi ya teman-teman semua ya. Pokoknya ini ya ada sen, ini ada relasinya mengambil ya teman-teman semua ya. Jadi mahasiswa mengambil data set. Jadi ada relasi antara mahasiswa dengan
si mata kuliah ini ada hasil mata kuliah teman-teman semua ini. Kalau ini antara dosen, ada entitas dosen ini relasinya diajar, ada dosen diajar oleh dosen. Atau ini NS1 ini penulisannya aja teman-teman semua jadinya ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ada pertanyaan teman-teman? Silakan jika ada pertanyaan. Itu RDF ya teman-teman semua ya. Disebut juga di sini kerangka kerja atau remok lah atau simpelnya kayak gitu ya teman-teman semua ya. Untuk menggambarkan dan menukar informasi di web ya. Standar dari W3C. Language yang memungkinkan data dapat dipahami dan proses tidak hanya oleh manusia tetapi juga oleh mesin komputer ya. Oke, ada sudah ada gambaran Mas Tamami atau belum? Kalau yang database-nya tadi materinya itu baru hari ini ya. Di kalau yang database itu nanti penulisannya disesuaikan aja teman-teman terkait penulisan daripada bahasa programnya itu sendiri ya teman-teman. Nah ini di sini ini jadi ada yang namanya database ini kalau kita gunakan di sini nanti ini sama ya sebenarnya SPARQL ini cuma perbedaannya di sintaks aja ya. Kalau secara ini namanya database itu kan ada query kita sebutkan query ya kalau dalam pengambilan data itu query ya kalau nggak salah ya. Query yang diketikkan di dalam suatu editor SQL itu sendiri ya teman-teman semua ya. Dan paling beda ini aja ya, penulisannya aja. Yang ini yang dipanggil mana ya contohnya ya. Ini contohnya, kita lihat di sini. Nah ini select tanda tanya nama where X nama nama. Jadi dia akan memilih nama dengan kondisi kalau ini kita nyebutnya. Jadi ada penentuan filtering berdasarkan kondisi ya, yang mana X nama nama kayak gitu. Gitu, semua ya. Nah, ini jadi contohnya ini outputnya dia akan menghasilkan output uji dan juga Andi karena kita punya datanya masuk nama Budi sama mahasiswa nama Andi. Nah, ini RDF itu tadi dari yang jadi seperti ini digunakan query-nya ini untuk query yang dari pada si framework RDF-nya itu sendiri yang sudah kita sifat semuanya seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan nih kalau secara struktur sama ada subjek, ada predikat, ada juga objek. Oke, nggak apa-apa. Nanti silakan teman-teman di download materinya, dipahami terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silakan ditanyakan ya teman-teman ya. Oke, ini nggak ada lagi nih yang join. Ya udah kalau nggak ada nanti disampaikan aja ya teman-teman ya. Kita minggu depan kita tanggal merah ya. Udah nggak apa-apa. Nanti itu langsung ke TS ya teman-teman semua ya. Nanti ditanyain aja lah nanti ya di grup kita ya teman-teman semua ya. Saya nggak tahu nih teman-teman yang lain masih aktif apa enggak ini. Soalnya yang di WA juga kalau saya lihat yang baca itu hanya ada 4 sih Mas Fatur. Mas Fatur baca tapi nggak join ini lagi sibuk kali ya. Oke. Oke nggak apa-apa. Gimana Mbak Carla ada pertanyaan? Nggak ada. Ada pertanyaan silakan. Nanti untuk studi yang di tadi akan saya kasih contoh studi kasus juga ya di berikutnya ya teman-teman semua ya. Jadi minggu berikutnya kan kita libur nggak apa-apa libur aja nanti saya coba usahakan download lagi untuk studi kasus download lagi upload lagi materinya sebelum bertesis ya teman-teman semua ya. Supaya teman-teman lebih memahami terkait semantik ya mata kuliah kita teman-teman seperti itu ya. Oke, gimana Mbak Karla? Masih ada pertanyaan? Silakan. Oh, belum ada ya? Oke, kalau belum ada, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah standby sampai jam ini. Selamat, nggak apa-apa kita ini nanti aja karena berhubung ini juga nanti kita coba diskusikan lagi kita untuk di setelah tes nanti ya teman-teman semua ya. Baik, apa ya pemahaman teman-teman terhadap mata kuliah kita ya teman. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah standby sampai jam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ada pertanyaan, saya tutup, saya izinin ya teman-teman. Oke, nanti UTS-nya ini aja ya, di upload aja di LMS ya.
Ya, terima kasih teman-teman.